وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Al-hadith al-thalathun al-iltizamu bi hududi syar'i. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wal habib alwi al-bar wa jami'ul habaib wal asatiz, Ustaz Zamal, Ustaz Syukri, Ustaz Sufyan wa jami'ul hadirin, wa insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-30, Al-Hadith Al-Thalathun, Al-iltizamu bihududi syar'i, berpegang teguh atau melazimkan, berpegang teguh terhadap batasan-batasan syariat. Hadis diriwayatkan oleh Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qal, beliau bersabda, innallaha ta'ala farada faraida, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, ya, farada faraida fala tudayyi'uha, maka jangan kalian mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa hadda hududa fala ta'taduha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa batasan, maka jangan melangkahi batasan-batasan tersebut. Kata hududa itu bentuk jamak dari mufrad haddun, ya, dari hukum Islam ini khususnya di dalam bab fiqhul jinayah. Fiqhul jinayah adalah hukum pidana Islam. Itu kalau kita simpulkan ada 4. Ya, fiqhul jinayah itu ada 4. Yang pertama disebut dengan al-had. Ya, had ini artinya secara bahasa batasan, tapi secara istilah artinya adalah hukum-hukum yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketentuan hukumnya dan bentuk hukumannya. Itu namanya had. Jadi had itu ketentuan hukum yang sudah dijelaskan bentuk hukumannya,
di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang yang berzina, yaitu orang yang belum menikah kemudian berzina. Ketentuan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu di dalam Al-Quran. Penzinah perempuan dan laki-laki, maka cambuklah mereka masing-masing sebanyak 100 kali cambukan. Itu namanya had. Batasan hukumannya sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuknya ke hukum fikih jinayah, ya, hukum pidana Islam. Nah, jadi pandangan agama Islam, perbuatan zina itu adalah perbuatan kriminal dalam pandangan Islam. Begitu juga orang yang menuduh orang lain berzina tapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, disebut dengan qadzaf. Ini juga memiliki had di dalam Al-Quran, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali dan harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Jadi gak sembarangan nuduh orang berzina. Dia harus mendatangkan saksi, 4 orang saksi, dan saksi ini benar-benar melihat perbuatan itu. Kalau tidak bisa, maka orang tersebut justru mendapatkan hukuman karena menuduh tanpa ada bukti, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada. Itu dalam Al-Quran. Orang-orang mereka yang menuduh kepada wanita-wanita yang baik perbuatan zina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, akan tetapi dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka apa yang terjadi konsekuensinya? Maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali, dan jangan pernah kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Itu namanya had. Keterangannya jelas di dalam Al-Quran. Kalau rejam, yang sudah menikah kemudian berzina, maka dalam hukum Islam itu dilempar, ya, dengan batu hingga meninggal, namanya rejam. Nah, itu keterangannya tidak terdapat di dalam Al-Quran, akan tetapi adanya di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga praktek para sahabat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdah thalath. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dalam 3 hal. Salah satu dari 3 hal. Yang pertama, athaibu zani. Athaibu, kata athaibu ini menunjukkan orang yang sudah menikah. Az-zani, kemudian dia berzina, maka dalam hukum Islam dia dikenai sanksi rejam, dilempar dengan batu hingga wafat, ya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, membunuh orang
ketika dia membunuh seseorang, konsekuensinya maka dia mengalami hukum namanya kisos. Ada ulama yang membedakan antara kisos dengan had. Had itu berbeda dengan kisos. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad dari agama Islam dan dia meninggalkan kelompok umat Islam. Itu dalam hukum Islam disuruh tobat. Kalau dia ingin tobat, balik masuk Islam, diterima. Tapi kalau tidak mau tobat, itu dihukum mati dalam hukum Islam. Tapi harus diingat, hukuman ini yang bisa memutuskan adalah hakim lewat jalur hukum, bukan main hakim sendiri, lewat pengadilan Islam. Nah, itu namanya had. Ya, jadi had itu apa sih? Had yaitu ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, yang keterangan hukumnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh lainnya juga apa? Hukum potong tangan bagi yang mencuri, itu termasuk had. As-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ya, yang mencuri pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kalau di zina disebut penzina perempuan dan penzina laki-laki. Kalau ketika Allah menerangkan bab mencuri, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, itu penempatan kata itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Ya, diriset oleh Dr. Syekh Ali As-Sabuni ketika menerangkan dua ayat tersebut. Ketika perbuatan zina yang berkaitan dengan hukum itu disebut az-zaniyah waz-zani. Perempuan dulu, penzina perempuan dan penzina laki-laki, dihukum mereka dicambuk 100 kali. Karena apa? Karena kebanyakan pelaku zina itu adalah perempuan. Makanya zina disebutkan di awal. Kalau mau bukti itu dalam sensus, itu akan pasti terbukti. Tidak mungkin Allah Ta'ala meleset di dalam firman. Ya, tempat-tempat prostitusi yang ada, pelayanannya lebih banyak perempuan. Nah, makanya Allah Ta'ala menyebut dalam bab zina, penzina perempuan dan penzina laki-laki. Tapi ketika bab mencuri, Allah sebutkan pencuri laki-laki dan kemudian pencuri perempuan. Karena ketika pencuri, ini koruptor itu lebih banyak laki-laki. Ya, tidak mungkin meleset firman Allah Ta'ala, bisa disensus itu. Ya, lebih banyak laki-laki. As-sariqah perempuan diletakkan nomor 2 dalam bab pencuri. Hasil presentasinya lebih sedikit dibanding as-sariq pencuri laki-laki. Tapi kalau penzina, az-zaniyah waz-zani, Allah sebutkan presentasinya perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Itu rahasia kenapa Allah tempatkan lafaz tersebut ya, dalam bab zina dan bab mencuri. Ini disebut had. Dan masih ada beberapa lagi ya keterangan terkait masalah had. Yang kedua namanya at-ta'zir dalam hukum pidana Islam. At-ta'zir adalah satu ketentuan hukum yang bentuk hukumannya tidak diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Dia pelanggaran tapi ketentuannya tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada juga di dalam hadis. Tapi perbuatan itu sudah dikatakan perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang buruk, perbuatan yang melanggar hukum, tapi ketentuan dan bentuk hukumannya tidak diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan hukuman tersebut sesuai dengan maslahat bagi masyarakat yang ada pada waktu itu. Itu namanya ta'zir. Jadi hakim beristihad.
kasusnya seperti ini, berarti hukumannya begini. Nah, itu dipersilahkan oleh hakim untuk menentukan bentuk hukumannya, disebut dengan ta'zir. Yang ketiga disebut dengan kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatla. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian kisos di dalam perkara pembunuhan. Nah, kisos ini hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan dan juga masalah menyakiti orang lain. Makanya kisos dibagi dua, ada kisosun nafs, kisos karena sebab menghilangkan nyawa orang lain, disebut kisosun nafs. Nanti dibagi dua, yang pertama kisos dengan sengaja membunuh, juga kena hukum kisos. Kemudian yang kedua tidak sengaja membunuh, di sini ada khilaf, ada yang mengatakan tidak boleh dikisos karena tidak sengaja, ada yang mengatakan tergantung keluarganya menuntut dan dia nanti mengganti dengan diat, itu disebut kisos. Jadi kisos adalah bentuk hukuman yang memiliki arti bahwa membalas sesuatu perbuatan yang setimpal. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ketika ada yang membunuh, ya, seseorang membunuh seseorang sampai nyawanya hilang, maka di dalam hukum mazhab Syafi'i khususnya itu kisosnya harus dibalas dengan yang sama. Dia juga harus mati, bahkan harus sama dengan cara dia membunuh. Misalnya dia membunuh orang dengan cara membakar orang itu, maka kisosnya itu artinya harus sama, dia juga dihukum mati dengan cara dibakar. Itu sebanding, namanya kisos. Tapi berkembang dengan pendapat mazhab lainnya, ada yang lewat pedang, ya, di penggal kepalanya, ada yang sekarang dengan senjata, dengan listrik dan sebagainya. Itu ijtihadiyah. Perkara ini ijtihad para ulama, ya. Tapi makna kisos itu yang sesungguhnya adalah membalas dengan setimpal, membalas dengan sebanding. Dia membunuh orang dengan cara mencekik, maka dia dikisos dengan cara dicekik, dan seterusnya. Nah, itu bukan satu kekejaman, karena pelakunya ini juga kejam. Itu namanya keadilan, ya. Kemudian dari hukum inilah yang kita lihat, jangan bentuk hukumannya tapi efek jerak. Ketika orang ada niat ingin melakukan pembunuhan, dengan hukum Islam sudah menerangkan kamu juga akan dibunuh, kamu juga akan dihukum mati. Rasa takut muncul dalam hatinya, akhirnya niat melakukan kejahatan itu pun hilang. Nah, makanya Allah sebutkan di dalam kisos ada kehidupan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua namanya kisos al-badan. Kisos al-badan ini berkaitan dengan apa? Dia tidak sampai membunuh orang, tapi sudah melukai orang itu. Dia melukai orang itu, mungkin berkelahi, sehingga orang itu ketika dia berkelahi matanya buta gara-gara dia, mungkin ditusuk atau maka dia kena kisos. Hukum Islamnya sebenarnya dia juga harus mengalami hal yang sama, adil. Kalau keluarganya menuntut dan korbannya juga menuntut, dalam hukum Islam dia harus mengalami hal yang sama. Apalagi dengan sengaja, beda kalau tidak sengaja. Tidak sengaja nggak sampai ke situ, tapi wajib bayar diat, ganti rugi. Ganti ruginya berapa? 100 ekor unta. Jadi kalau dua mata ini penyebab seseorang, baik dia kecelakaan, dia ditabrak dengan mobil misalnya, akhirnya korban ini hampir buta matanya dua-duanya, maka dia wajib mengganti rugi kepada korban. Berupa apa? 100 ekor unta. Diat itu ukurannya 100 ekor unta. Satu ekor terakhir dapat info itu 27 juta. Kalau 100 ya 2.700.000.000. Itu diat. Nah, ulama membedakan lagi diat di sini istilahnya untuk apa? Untuk kematian.
ganti ruginya namanya diat. Nah, ini kita masuk yang keempat. Tadi yang pertama had, yang kedua ta'zir, yang ketiga kisos, yang keempat namanya diat. Kalau nyawa orang hilang dengan sengaja dia hilangkan, maka wajib dikisos dengan sengaja. Kalau dengan tidak sengaja, maka membayar diat dengan ridho daripada ahli warisnya. Ukuran diat adalah 100 ekor unta. Kalau membuat orang cacat dengan sebab kita, mata dia buta, maka istilahnya bukan diat tapi arsh, disebut dengan arsh, ulama menyebutkan. Maka bayarnya juga kalau matanya buta 2 sama 100 ekor unta. Dan di situ ada rincian dalam kitab fikih, rinciannya. Kalau yang luka hanya kaki sekian, yang luka hanya ini sekian. Itu cukup panjang rincian-rinciannya. Nah, ini semuanya di dalam fiqhul jinayah, yaitu al-had wa ta'zir wal qisas, ad-diyat dan arash. Ada 5 ya semuanya. Ada 5 kalau disimpulkan secara keseluruhan. Nah, hukum Islam luas pembahasan, bukan hanya masalah ibadah. Makanya ulama-ulama terdahulu ketika mendefinisikan apa itu syariat, apa itu hukum Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membuat nama agar mudah difahami. Namanya itu ilmu fikih. Dinamakan ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Secara bahasa artinya al-fahmu, pemahaman. Secara istilah artinya al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Satu bidang ilmu yang membahas hukum-hukum praktis yang diamalkan, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itu disebut dengan hukum fikih. Secara garis besar hukum fikih itu membahas tentang 4. Yang pertama ibadah, disebut dengan fiqhul ibadah, yang dibahas masalah wudu, sholat, zakat, puasa, umroh, haji dan seterusnya. Yang kedua namanya fiqhul muamalah. Fikih muamalah yang dibahas adalah masalah dagang, masalah riba, masalah doman ya, asuransi, masalah kredit dan seterusnya. Yang ketiga namanya fiqhun nikah, hukum yang membahas masalah pernikahan ya, ada nikah, ijab qabul, talak, khulu, rujuk, zihar, ila dan seterusnya. Yang keempat disebut dengan fiqhul jinayah. Fiqhul jinayah tadi yang saya bahas, al-had masuk, at-ta'zir masuk, al-qisas, ad-diyat, al-arsh. Dari kesemua inilah yang nanti disebut dengan ilmu fikih. 4 ini ya. Kemudian ulama sudah membuat undang-undang. Undang-undangnya diantaranya ketika berfikih harus ikut aturan. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Misal dalam fikih nikah ya, di pengadilan agama sekarang merujuk ke fatwa Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim dan fatwanya Al-Imam Ibn Hazm terkait masalah talak 3. Talak 3 menurut jumhur ulama 4 mazhab, bahkan mazhab-mazhab yang lain, Ibadiyah, mazhab Syiah Zaidiyah dan lain-lainnya, itu sepakat bahwa sekali ucap dengan niat talak 3 maka dia jatuh talak 3. Itu jumhur. Yang mengatakan tidak jatuh talak 3 Al-Imam Ibnu Taimiyah, karena syaratnya harus berulang-ulang sebanyak 3 kali. Kalau sekali ucap gak jatuh. Itu pendapat Imam Ibnu Taimiyah, itu pendapat Imam Ibnu Qayyim, itu pendapat Imam Ibn Hazm. Ini yang dipakai oleh pengadilan agama saat ini. Makanya beberapa kali kami mengkritik itu. Kami mengatakan bahwa
mengikuti tiga ulama tadi. Yang pertama Imam Ibn Hazm. Kita harus tahu Imam Ibn Hazm itu adalah penganut mazhab zahiri. Mazhab zahiri. Di zaman kita mazhab zahiri sudah tidak ada. Kenapa ngikut mazhab yang nggak ada? Kitabnya memang masih ada, pendapat-pendapatnya masih termuat di beberapa kitab di mazhab-mazhab yang lain. Akan tetapi mazhabnya sudah tidak ada. Mazhabnya tidak ada. Dan mengikuti pendapat hukum itu tadi ada aturan. Ada aturan. Tidak main sembarangan. Karena fikih ini mirip dengan ilmu hadis atau dengan hadis. Dia adalah nakal, kutipan, sanad. Belajar kepada guru ini belajar kemana, terus harus sampai bersambung ke pendiri mazhab. Sekarang mazhab zahiri sudah punah, sudah tidak ada. Bahkan bijaknya itu di mana ada ulama di situ bermazhab apa dia dalam fikih, kita orang awam harus ngikut ke itu. Karena ustadz yang ada itu. Sehingga kalau ada masalah yang kita tanya sesuai kapasitas ilmu ustadz tersebut. Ini ustadznya Syafi'i, yang kamu tanya masalah-masalah hukum yang Hambali, nggak nyambung. Ya orangnya yang ada hanya faham Syafi'i, terus kamu ngutip minta nuntut harus mengikuti mazhab Hambali. Ustadznya nggak paham, bukan bidangnya di situ, bukan nggak paham, bukan bidangnya. Itu dalam perkara ulama yang ada di kampung kita. Bagaimana dengan mazhab yang skupnya begitu luas, besar, yang tidak ada di zaman kita? Mazhab zahiri sudah tidak ada. Nah, terus kenapa harus ngikut? Yang 4 mazhab ini kan ada sampai sekarang. Kenapa pendapat 4 mazhab tidak diambil? Padahal kaidah mengatakan wala yunkar mukhtalafu fi. La yunkar mukhtalafu fi walakin yunkaru al-mujma' alaih. Kita kalau 4 mazhab ini sudah sepakat dalam satu hukum, maka gak boleh diingkari, harus diikuti. Apalagi misalnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'i mengatakan jika Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sudah sepakat dalam satu masalah dan status hukumnya sama, maka ulama-ulama lainnya yang mazhab Syafi'i gak berani mengkritik atau berbeda pendapat dengan pendapat 2 imam tersebut. Nah, ini namanya paham fikih, jangan hanya paham hukumnya tapi metodologinya, aturannya, regulasinya, itu penting sekali. Yang kedua, pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kita ketahui bahwa Imam Ibnu Taimiyah juga awalnya Hambali, tapi ketika di akhir-akhir umurnya banyak fatwa beliau itu bertentangan dengan mazhab Hambali, sehingga ulama-ulama fikih menyatakan seperti Imam Subki, ya, Tajdid As-Subki mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Taimiyah pendapat fikihnya itu bermasalah. Al-Imam Ibnu Qayyim muridnya, ya. Ini semuanya ulama yang wajib kita hormati. Tapi kita disuruh mengikuti yang jumlahnya banyak, mayoritas, sehingga lebih terselamatkan. Karena kalau mengikuti yang mayoritas dari kalangan para ulama, itu ada garansi dari Nabi SAW, ada jaminan dari Nabi. La tajtami ummati ala dolalah abada, kata Nabi. Tidak mungkin umatku, kata umat itu minimal 40 orang. Yang namanya al-ummah arba'una rajula, disebut dengan umat minimal 40 orang. Artinya apa? Ketika ada ulama, yang dimaksud ulama dalam konteks di sini, jumlah mereka lebih dari 40 orang sudah bersepakat dalam satu masalah hukum, maka tidak akan menyimpang selama-lamanya. Ini garansi dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau yang mau ikut silakan, tapi tanggung jawabnya pengadilan nanti, terutama hakim. Ya, terutama hakim yang akan bertanggung jawab. Tapi kalau yang kita jelaskan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Nggak boleh kita berpendapat yang menyelisihi pendapat mayoritas. Sudah melanggar aturan dan juga melanggar apa yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ikuti ulama-ulama yang jumlahnya banyak menetapkan satu hukum, itu tidak akan menyimpang. Itu satu contoh, ya. Kemudian juga masalah
Contoh lainnya dalam masalah muamalah, ya, pinjam meminjam. Nah ini juga kadang-kadang kita bukan niatnya jahat, bukan niatnya untuk melanggar hukum, tapi karena tidak memahami, ternyata praktik itu melanggar hukum. Seperti minjam beras, kemudian diganti nanti lebih 1,5 kilo, minjamnya 1 kilo. Di awal meminjam sudah ada kesepakatan, saya pinjam 1 kilo ya, nanti insya Allah 3 hari lagi saya ganti 1,5 kilo. Itu namanya riba. Tapi bagaimana solusinya? Solusinya adalah ketika meminjam beras 1 kilo, maka kita niatnya di dalam akad awal itu nanti saya ganti 1 kilo. Maka setelah itu dia ganti 1 kilo. Ini ganti beras 1 kilo. Selesai berarti ya masalah tadi pinjam meminjam. Kemudian dia ingin berbuat baik, ini orang sudah bantu kasih pinjam beras sama saya, alhamdulillah ada lebih, ini hadiah, ini lebihnya ada tomat, ini lebihnya ada bawang. Nah ini tidak jatuh riba, ini berbuat baik, namanya memberikan hadiah. Dia berubah menjadi riba kalau di akad awal dia sudah menyebutkan bahwa saya pinjam 1 kilo, nanti 3 hari berikut saya ganti dengan beras 1 kilo, plus saya ganti juga dengan tomat, dengan bawang, maka berubah menjadi riba. Jadi masalahnya di akad. Masalahnya di akad. Jadi gak boleh mengganti apapun dengan sesuatu yang lebih. Minjam gak boleh diganti lebih, apalagi sudah diadakan dalam akad. Itu yang disebut riba fadl. Kullu qardin jarra naf'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat disebut riba. Tapi saya ingin berbuat baik, dia sudah bantu saya, jangan diakad. Diakad tetap 1 kilo 1 kilo. Kalau kamu ingin berbuat baik, memberikan hadiah, maka itu di luar akad. Setelah kamu ganti dulu nih, ini beras 1 kilo saya ganti karena minjamnya 1 kilo. Nah, ini hadiah dari saya, tomat, bawang, begitu. Sekalipun beda jenis itu maksudnya kalau di akad, jangankan beda jenis barang, yang di luar barang juga bisa jadi riba dengan jasa. Misalnya saya pinjam uang 1 juta, dikasih pinjam, insya Allah 3 hari lagi saya ganti 1 juta juga, tapi plus deh saya tambah juga, kamu punya motor sama mobil saya cuci. Itu bukan berupa barang tapi berupa jasa, dan ini masuk di dalam akad. Saya ganti 1 juta plus mobil kamu saya cuci, maka perbuatan itu disebut riba. Kenapa? Karena dia masukkan ke dalam akad sesuatu yang lebih dan mengambil keuntungan dari pinjaman, disebut dengan riba. Sekalipun beda jenis. Kadang salah paham, saya terangkan, ada yang salah paham. Saya pernah jelaskan bahwa kalau dengan beda jenis tidak riba. Itu maksudnya adalah jangan diakad. Artinya kita lebihkan sesuatu yang beda jenis, itu jauh lebih baik. Yang penting di luar akad. Misalnya saya pinjam beras 1 kilo, saya gantinya bawang 2 kilo, tapi tidak masuk di akad sebagai ganti bayar hutang tadi, barang beras. Maka ini lebih hati-hati dibanding saya ganti beras 1 kilo dan saya hadiahkan beras 1 kilo lagi. Paham nggak? Kan dia sama jenis, beras dengan beras. Nah, sehingga ada ulama mengatakan lebih bagus untuk ihtiyat dia ngambil yang beda jenis. Sekalipun lebih dan tidak dalam akad, maka itu lebih hati-hati dibanding sama jenis. Nah, walaupun sama jenisnya itu, kalau tidak diakad boleh, ya, dia berikan hadiah. Nah, ini yang sehari-hari terjadi. Gitu. Nah, ini ibu-ibu juga kalau di pasar. Kadang pedagang sudah buat timbangan. Ini bawang 1 cupak, ini tomat juga begitu. Ketika sudah terjadi transaksi,
ya, antara konsumen, pembeli dan penjual. Ini harganya berapa? Oh, ini harganya sekian. Dalam mazhab Syafi'i itu kan harus bayar dulu. Nah, semuanya kalau mazhab Syafi'i itu akad bayar dulu dan ada ijab kabul. Saya beli baru bisa makan. Nggak boleh makan dulu baru bayar. Asalnya seperti itu. Ya. Nah, ibu-ibu ketika sudah ada ketentuan ini harganya sekian dan ukurannya sudah disebutkan ini dan sudah terjadi transaksi ijab kabul, ya kalau itu saya mau beli ini ya, yes, saya terima ini, ya. Sudah ada kesepakatan, tahu-tahu tambah sedikit, maka ini menjadi apa? Menjadi riba fadl, atau paling minimal akad jual belinya menjadi rusak karena perjanjian awal sudah sepakat harganya. Kita sebagai pembeli gak boleh nambah-nambah seenaknya, kecuali yang jual ngasih, ini harga sekian, 1 cupa ini tomat atau bawang, sudah sepakat, ya saya beli, ya saya terima, ini ibu saya kasih tambah sedikit deh, nah itu boleh hadiah. Tapi dari pihak siapa? Pihak yang penjual, bukan pembeli, tambah sedikit ya. Nah ikhlas toh, ikhlas ya, ikhlas tapi dia ambil sendiri, yang jual ya terpaksa, ya saya ikhlas, iya. Nah, ini hal-hal yang sederhana tapi dia bisa membawa kepada hal yang haram, itu hal yang haram. Dan banyak kasus lainnya seperti apa? Ada yang meminjam uang kepada seseorang, pinjam uang 3 juta kah 5 juta kah, belum diganti-ganti, tapi satu saat orang ini pergi keluar daerah, luar kota, datang ke rumah orang yang pernah dia pinjam utang yang belum dia bayar, bawa oleh-oleh, ini ada oleh-oleh, kasih. Maka Imam Mawardi dalam kitab Al-Haid mengatakan bahwa ini uang, mayoritas ulama mengatakan menjadi haram, haram bagi dia dan haram yang menerima. Kenapa? Karena statusnya utangnya belum lunas. Takut itu adalah bagian daripada uang yang dia pinjam masuk ke situ. Sehingga caranya bagaimana? Jangan dulu kasih hadiah, bayar utang dulu, kasih lunas, baru kasih hadiah. Ya, karena utang hukumnya wajib, hadiah itu sunnah. Ya, bayar utang itu wajib, qada'ud dain. Dan bukan masalah nominal. Ya, oh saya pinjam sedikit saja, pasti dia orang baik, pasti dia kasih halal. Nggak boleh. Akad awal sudah bilang saya pinjam, hukumnya wajib dibayar walaupun jumlahnya sedikit. Lain halnya kalau saya kasih, kalau dikasih maka itu menjadi hadiah. Nah ini pembahasan ada di fikih muamalah, kemudian ada di fikih nikah tadi sudah, fikih jinayah juga sudah. Nah, jadi ilmu fikih ini sangat penting. Jadi hadis ini berbicara tentang ilmu fikih, kewajiban-kewajiban kita dan had, batasan-batasan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ilmu fikih, dia bagian dari at-tafaqquh fid din. Memahami agama, diantaranya memahami hukum. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak sahabat yang keluar jihad fisabilillah. Turun ayat Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya jangan semuanya pergi berperang, harus ada sekelompok dari umat Islam yang mereka tidak ikut berperang tapi sibuk memperdalam ilmu agama. Begitu pentingnya tuh, sehingga Allah Ta'ala memberikan batasan, jangan semuanya pergi-pergi, ini lain belajar, liyatafaqahu fid din. Ya. Kata tafaqahu fid din menurut Imam Tabari dalam tafsirnya itu adalah yata'allamuna ma anzalallah ala nabiyyih, yaitu dia belajar segala sesuatu yang telah Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya at-tafaqquh fid din. Tapi yang paling penting sebenarnya hanya 3 ilmu, sebagaimana hadis-hadis lain menyebutkan, riwayat Imam Muslim, may yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan dia faham terhadap agama. Al-Imam Ali bin Abi Thalib
karramallahu wajha juga pernah mengatakan, idza aradallah bi'abdin khaira faqahahu fid din wa alhamahul yaqin. Siapa seorang hamba yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan ia faham terhadap agamanya dan Allah ilhamkan keyakinan. Al-yakin al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah seluruh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan orang-orang jahiliyah itu Nabi katakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang mereka punya kecerdasan akal dan faham terkait masalah hukum, kalau mereka masuk Islam, mereka menjadi orang-orang yang mulia. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Terbaik mereka orang-orang jahiliyah adalah terbaik mereka di masa Islam apabila mereka adalah orang-orang yang faham tentang hukum. Idza faquhu ay saru fugaha. Ibnu Abbas mengatakan kunu ulama fugaha, jadilah kalian ulama yang faham terhadap hukum. Nah, kita kalau mau pelajari semua nggak mampu, tapi dituntut pada kita seorang muslim minimal 3 ilmu, itu ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini yang dituntut ya. Fa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri wassalati wasiyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmu da'ilil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Ibnu Ruslan mengatakan yang wajib 3 ilmu tadi. Ilmu ini disebut apa? Ilmun daruri, ilmu yang harus untuk diketahui. Ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dinamakan daruri karena kita butuh kepada 3 ilmu itu. Ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf akhlak. Terakhir Imam Syafi'i menutup, setelah mengetahui semua ilmu ini, bukan hanya sekedar tahu, tapi dia mengamalkan. Ini yang jadi penyakit zaman sekarang. Penyakit ini sudah merusak tatanan hukum syariat. Apa itu? Sekularisme. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Syakir, menulis kitab berjudul Al-Almaniyah wa Thimaruha Al-Khabithah. Al-Almaniyah itu artinya sekularisme, dari kata Jerman karena awalnya dari Jerman. Dan buah daripada sekularisme merusak tatanan hukum Islam. Tuhaddidu asy-syari'ata al-islamiyah. Sehingga apa? Umat Islam di zaman kita secara tidak sadar mempraktikkan sekularisme secara tidak sadar. Apa itu? Ya, hukum Islam hanya ritual ibadah. Orang bisa disebut sebagai melaksanakan hukum Islam ketika di masjid saja. Habis sholat, zikir, keluar dari masjid, hukum tentang muamalah tidak dipakai, hukum tentang riba tidak dipakai, hukum tentang pemerintahan tidak dipakai, maka itu sekularisme. Secara tidak sadar. Islam itu pedoman hidup. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Ada kalanya, misal mohon maaf, ya, yang terjadi banyak di masyarakat. Ini seorang wanita ganggu suami orang, sampai akhirnya rumah tangga orang ini rusak. Tapi ini wanita, mohon maaf, ada yang rajin majelis ta'lim, nontonnya ceramah, sholatnya 5 waktu. Kenapa bisa demikian? Karena pemahaman bahwa agama Islam hanya sholat. Padahal agama Islam itu pedoman hidup. Kalau kamu sholat 5 waktu, itu hanya sebagian dari pelaksanaan hukum Islam. Ada bab lainnya, bab muamalah. Gak boleh ganggu orang, gak boleh rusak rumah tangga orang. Kau pikir dengan ibadah itu sudah cukup? Nah, ini sekularisme. Hanya sebatas tentang masalah ibadah. Jangan bicara tentang pemerintahan, hukum Islam, ekonomi, jangan bicara. Islam, ulama jangan bicara. Itu namanya sekuler. Yang namanya Islam bukan hanya ritual ibadah, tapi pedoman hidup, dan sudah diterangkan seluruhnya hukum tersebut. Islam ada di kantor kita. Mohon maaf,
Sekolah-sekolah Islam, acara halal bihalal. Kemudian jabat tangan dengan laki, cipika-cipiki dengan laki dan perempuan. Islam ada di situ. Bagaimana seorang pebisnis? Maka hukum Islam ada dalam bisnisnya. Bagaimana seorang presiden? Hukum Islam ada di jabatannya. Dia mencakup semuanya. Tapi kalau kita pisah-pisah, oh ini Islam saja di masjid saja. Islam ini hanya kopiah, sarung, Jumat datang, 5 waktu sholat masjid, Ramadan setahun sekali puasa, dan haji umroh. Selesai sampai di situ. Sedangkan hukum-hukum yang begitu banyak yang mengatur tatanan kehidupan kita tinggalkan. Itu yang namanya sekularisme, yang sudah berhasil dirusak oleh Barat di dalam pemikiran umat Islam di zaman kita saat ini. Jadi harus banyak kita melihat keadaan kondisi saat ini agar bisa kita mengetahui dan bisa tidak terperosot di dalam hal tersebut yang justru merusak agama kita sendiri. Ya, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan innal faqih huwal faqih bi fi'lih laisal faqih binutqih wa magalih. Orang yang faham hukum bukan hanya dengan ucapan, tapi dia praktekkan dengan perbuatan. Itu nasihat daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.